orang dulu menyebutnya Sungai Biaju Besar. Sungai ini panjangnya sekitar kurang lebih 600 km. Nah ini kalau ke arah hulu dari sini, ini di Bereng Bengkel kan ketemu di pinggiran sungai, nanti ada namanya Kampung Danau Tundai, kemudian Tanjung Pinang, lalu Palangkaraya. Nah kalau ke hilir, ini arah ke hilir ini ujungnya sampai di Laut Jawa, masuk daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ini setelah kampung ini ada kampung yang namanya Kameluh, kemudian Taruna, baru Tumbang Nusa. Tumbang Nusa mulai populer sejak berdirinya jembatan layang flyover. Nah, kalau Anda perjalanan darat dari Banjarmasin ke Palangkaraya, itu posisi kampungnya ada di sebelah kanan, sekitar 3 km ke arah sungai. Nah, sewaktu-waktu kalau Anda lewat di flyover ini, di Tumbang Nusa ini, coba Anda mampir di ujung flyover ini, banyak warung. Nah, mampir di situ sambil istirahat, sambil ngopi, sambil ngerokok. Anda bisa tanya dengan orang yang punya warung di sana, tanyakan asalnya dari mana. Nah, mereka pasti akan jawab bahwa menurut keterangan kakek neneknya, mereka ini berasal dari daerah Banjar. Nah, di Kampung Tumbang Nusa sendiri sehari-hari mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju, sesekali menggunakan bahasa Banjar tapi dengan dialek Dayak Ngaju. Jadi saudara, mereka tinggal di Kampung Tumbang Nusa ini sejak ratusan tahun yang lalu, sejak dari masih ada Kesultanan Banjar. Di Kesultanan Banjar ini sering terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan, dari intrik politik sampai dengan perang saudara. Nah, hal ini sudah terjadi sejak raja kelima dari Kesultanan Banjar, Sultan Inayatullah, yang berkuasa tahun 1642 sampai 1645. Nah, pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah 1759 sampai 1761, ini yang menjabat sebagai Mangkubumi adalah Pangeran Nata. Sultan Aminullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama Pangeran Abdullah, Pangeran Rahmat, dan Pangeran Amir. Ketika Sultan Aminullah meninggal, ketiga orang putranya tadi masih belum dewasa, maka kekuasaan untuk sementara dipegang oleh wali sultan. Maka yang dipercaya menjabat sebagai wali sultan adalah Pangeran Nata, yang sebelumnya sebagai Mangkubumi dari Sultan Aminullah. Pangeran Nata ternyata merasa nyaman dengan jabatan sultan ini, maka kemudian Pangeran Nata tidak ada pilihan kecuali harus melenyapkan putra dari Pangeran Aminullah. Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat sudah berhasil dilenyapkan, tersisalah Pangeran Amir. Nah, Pangeran Amir ketika beranjak dewasa kemudian mencium gelagat ini. Pangeran Amir kemudian minta izin untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ternyata dalam perjalanannya Pangeran Amir singgah di Pasir, mendatangi pamannya yang bernama Arung Tarawe. Nah, disinilah kemudian Pangeran Amir dibantu oleh pamannya tadi menyusun kekuatan untuk merebut kembali tahta Kesultanan Banjar. Pada tahun 1785, Pangeran Amir menyerang Kesultanan Banjar dari Pasir. Perahu mereka mendarat di Tabunio. Terjadilah pertempuran antara Pangeran Amir dengan Sultan Tahmidullah, Pangeran Nata tadi. Nah, Sultan Tahmidullah, Pangeran Nata kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda supaya bisa memenangkan pertempuran tadi. Pihak Belanda membantu Kesultanan Banjar dengan catatan Kesultanan Banjar harus menyerahkan daerah pasir, tanah laut, aluh-aluh,
Tabuniu, Tamban, Lupak, Bahaur, Pagatan, Sampit, Samuda, Kuala Pambuang, Pangkalan Bun, dan Sukamara. Kemudian Kerajaan Banjar ini harus mengakui kekuasaan Belanda. Putra Mahkota dan Mangkubumi harus diangkat sesuai persetujuan dari pihak Belanda. Dan Sultan sendiri ini harus berasal dari trah Pangeran Nata. Setelah pertempuran tadi, akhirnya Pangeran Nata berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Pangeran Amir. Maka sisa-sisa pengikut Pangeran Amir akhirnya kocar-kacir menyelamatkan diri. Sebagian ada yang masuk ke hutan-hutan. Nah, beberapa di antaranya akhirnya sampailah di Kampung Tumbang Nusa ini. Nah, itulah sejarahnya kenapa Kampung Tumbang Nusa ini di sini penduduknya hampir mayoritas adalah orang Banjar. Nah, jadi saudara, Pangeran Amir ini pada kesempatan selanjutnya memiliki anak yang bernama Pangeran Antasari. Baik, terima kasih atas kunjungan Anda di channel kami. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.